Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dari Prodi S1 PGSD. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan dengan 3 lensa, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat ilmu memastikan ilmu pendidikan tidak salah arah dalam memandang manusia. Maka, secara lensa ontologi, filsafat ilmu fokus pada pengawasan objek yang diurus oleh pendidikan tetaplah manusia seutuhnya. Itu makhluk yang memiliki hati, pikiran, perasaan, dan bakat unik yang harus dikembangkan. Dan memperkuat ilmu pendidikan dengan menegaskan bahwa ilmu pendidikan bukan sekedar subbagian dari psikologi, melainkan ilmu resmi yang berdiri sendiri, sehingga menjadikan ilmu pendidikan memiliki objek kajian yang jelas dan kokoh. Secara keilmiahan atau epistemologi, filsafat ilmu mengawasi dengan cara memastikan teori dan metode yang digunakan dalam ilmu pendidikan benar-benar valid dan dapat dipercaya, dengan fokus memastikan seluruh teori belajar mengajar lahir dari proses ilmiah yang logis, objektif, dan jujur, serta didukung oleh data empiris yang kuat. Dan untuk memperkuatnya, filsafat ilmu memberikan kerangka kerja metodologi yang valid bagi perkembangan ilmu pendidikan, yaitu dengan melengkapi para akademisi dengan alat berpikir kritis, logika, dan prosedur riset yang sistematis. Dan secara nilai-nilai atau aksiologi, filsafat ilmu mengawasi ilmu pendidikan dengan memastikan pemanfaatan ilmu pendidikan tidak merusak moral dan etika. Dengan fokus pada pembentukan karakter, moralitas luhur, dan tanggung jawab sosial. Bukan sekedar membuat orang menjadi pintar secara kognitif, tapi buta akan moral dan etika. Filsafat ilmu memperkuat ilmu pendidikan secara nilai-nilai dengan arah, tujuan yang mulia, dan landasan etis pada penerapan ilmu pendidikan. Sehingga menjamin output dari ilmu pendidikan mencetak manusia yang cerdas, intelektualnya, tetapi juga memiliki integritas, karakter luhur, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Kemudian, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan tidak bersifat satu arah. Jika filsafat ilmu berfungsi mengawasi dan memperkuat pendidikan, maka pendidikan yang bermakna dan bernilai juga berkontribusi besar dalam memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Filsafat ilmu penuh dengan teori abstrak tentang kebenaran dan nilai. Pendidikan yang bermakna bertindak sebagai tempat uji coba langsung bagi teori-teori tersebut di dunia nyata. Sehingga ketika sebuah metode mengajar yang dirancang secara filosofi berhasil membentuk karakter siswa, hal ini membuktikan dan memperkuat keabsahan teori filsafat tersebut di lapangan. Bukan sekedar menjadi catatan di atas kertas. Pendidikan yang bermakna tidak melatih siswa untuk menghafal, melainkan mengajarkan cara bertanya, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara logis. Pendidikan seperti ini mencetak generasi ilmuwan baru yang memiliki tradisi berpikir kritis dan spektimisme ilmiah. Ilmuwan-ilmuwan masa depan inilah yang nantinya akan terus mengembangkan, mengkritik, dan memperbaharui kajian filsafat ilmu agar tetap relevan dengan zaman. Pendidikan yang bernilai selalu berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan pembentukan manusia seutuhnya. Melalui pendidikan, filsafat ilmu dipaksa untuk tidak menjadi ilmu yang menara gading atau terlalu tinggi dan sulit dipahami. Pendidikan membantu menerjemahkan bahasa filsafat yang rumit menjadi panduan praktis, kurikulum, dan norma etika yang bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat luas. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena memiliki struktur tajam yang mampu membedah, menguliti, dan mengurai masalah pendidikan yang rumit hingga ke akar paling dasar. Persoalan pendidikan seringkali bersumber dari kesalahan dalam memandang objek atau tujuan dasar pendidikan itu sendiri. Ontologi digunakan untuk menguliti apakah kebijakan pendidikan tersebut masih memperlakukan siswa sebagai manusia atau sudah bergeser menjadi komoditas pasar. Banyak masalah pendidikan muncul karena kurikulum, metode mengajar, atau sistem ujian yang tidak efektif atau dipaksakan. Epistemologi menguliti bagaimana pengetahuan ditransfer dan apakah metode yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Masalah terbesar dalam pendidikan modern seringkali bukan kekurangan orang pintar, melainkan krisis moral. Aksiologi menguliti untuk apa ilmu itu diajarkan dan apakah penerapannya membawa kebaikan atau justru kerusakan moral. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Penerapan nyata filsafat ilmu dalam dunia pendidikan dapat dilihat secara jelas pada kebijakan kurikulum nasional saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Pemerintah melarang sekolah negeri menolak siswa yang penyandang disabilitas dan memfasilitasi adanya guru pendamping khusus atau GPK. Secara ontologis, kebijakan ini berlandaskan pada hakikat bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak eksistensial yang sama untuk berkembang. Filsafat ilmu di sini meruntuhkan pandangan lama yang diskriminatif, misalnya yang menganggap anak disabilitas tidak bisa untuk dididik dan memperkuat eksistensi mereka sebagai subjek pendidikan yang valid.
Kurikulum tidak lagi disusun berdasarkan daftar bab buku yang harus dihabiskan, melainkan berdasarkan capaian pembelajaran atau CP. Siswa tidak lagi diuji seberapa banyak mereka hafal rumus matematika, melainkan bagaimana mereka menggunakan rumus tersebut untuk memecahkan masalah keuangan sehari-hari. Dan secara epistemologis, penerapan ini menggeser cara pandang tentang kebenaran ilmu. Ilmu bukan lagi sesuatu yang bersifat statis untuk diingat, melainkan alat fungsional yang valid jika bisa diterapkan secara logis untuk menyelesaikan masalah. Guru tidak langsung memberikan jawaban saat siswa bertanya. Sebaliknya, guru melemparkan pertanyaan balik yang memancing siswa untuk berpikir. Misalnya, menurutmu mengapa jembatan itu bisa roboh? Apa yang terjadi jika bahannya kita ganti? Ketika siswa melakukan plagiarisme atau mencontek, guru tidak hanya menghukum, tetapi mengajak berdiskusi tentang nilai hak cipta dan menghargai ide orang lain. Secara aksiologi, proses pembelajaran ini menerapkan nilai kejujuran, keadilan, intelektual, dan tanggung jawab moral. Ilmu tidak sekedar dipindahkan ke otak siswa, melainkan dibarengi dengan penanaman karakter bahwa proses menemukan kebenaran secara jujur jauh lebih bernilai tinggi daripada sekadar hasil akhir yang instan. Demikian penjelasan saya mengenai peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.